Halo. Bentar ya. Oke. Oke ya. Kalian yang di rumah ini proyeknya kemarin ngikut semua atau ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan gitu, maksudnya itu nggak sempat ngikutin gitu. Kebetulan saya kemarin di kampus ketinggalan karena Ketinggalan. lama loading Agri Studionya. Hmm. Oke ya. Bentar ya. Kita bikin project sebentar. Saya akan coba sedikit ulang ya prosesnya. Kita bikin apa namanya tuh? Kita bikin project ini. Oke, kita bikin project baru. Ya, kita bikin project baru namanya. Kalau misalkan kalian ada yang sudah kemarin yang sign up dan sign in-nya, kan kemarin kita ini sign up sign in ya, sign up sign in. Nah kalau ada yang sudah ya, nanti bisa menyesuaikan. Ini sedikit saya ulangi, barangkali ada yang ketinggalan ya, barangkali ada yang ketinggalan. Oke, next. Nah di sini kita aplikasi login Firebase. Nah, akan seperti ini ya. Oke, kita buat nama projectnya seperti ini. Ya, kita buat nama projectnya seperti ini. Oke. Finish ya. Oke, nah ini Gradle-nya synchronize. Oke, cepat atau lambat si Gradle ini synchronize ya. Build Gradle-nya synchronize tergantung dari resource si laptop atau PC kamu dan juga stabilitas koneksi internetnya. Nah, sekarang kita buat dulu view project. Nah, ini ya, biar lebih mudah. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk kita memanfaatkan layanan Firebase, kita pastikan dulu
kita pastikan kita punya akun Firebase itu sudah pasti. Nah, dari mana kita bisa punya akun Firebase itu, kalau kamu punya akun Google ya berarti otomatis juga kamu punya akun Firebase ya. Nah, biasanya kita konfigurasikan satu persatu karena ketika kita akan membuat aplikasi dengan memanfaatkan Firebase, kita harus satu buat dulu koneksinya, kemudian kita kedua atur dependensinya. Ya, kita atur dependensi berarti si build Gradle-nya, baik itu Gradle dari project ataupun Gradle dari si modul app-nya. Tapi di Android Studio sekarang ini, kita sudah dipermudah bahwa kita bisa langsung buka Firebase dari si Android Studio-nya. Jadi tanpa perlu membuka sendiri dari browser. Caranya adalah kalian bisa klik Tools. Nah, di sini ada Firebase. Ya. Tools Firebase. Ada ya, Tool Firebase, klik ya. Nah, sampai kemudian di situ muncul Firebase Assistant ya, Firebase Assistant. Nah, ini di sini menampilkan layanan Firebase, jadi sudah terintegrasi dengan Android Studio. Nah, di sini ada beberapa produk atau layanan dari Firebase yang kita bisa gunakan. Nah, dalam contoh kasus, sebentar. Tools Firebase, ya. Ntar saya stop dulu. Stop, saya ganti view-nya. Oke. Nah, ini ya dari si Firebase-nya. Nah, ntar kalau gini tuh jadi saya jadi bolak-balik. Sebentar ya. Saya share screen aja deh, share screen. Your entire screen ini. Nah, di sini kita atur ya, ada beberapa layanan yang bisa digunakan. Nah, untuk contoh kasus login itu, kita akan gunakan layanan Firebase Authentication. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tergantung dari versi IDE Android Studio-nya. Kita akan coba kasusnya adalah login dengan menggunakan custom email dan password, ya. Nah, dengan Firebase kita juga bisa membuat supaya aplikasi yang kita buat, yang kita bangun project ini, di mana nanti aplikasinya membutuhkan login, bisa dengan menggunakan beberapa provider seperti Google, Facebook, dan kawan-kawan. Nah, itu tergantung nanti pengaturannya seperti apa. Nah, kalau pengen custom berdasarkan email dan password sendiri, nah, kita bisa gunakan di sini custom authentication system, atau kalau di kalian mungkin kalau versinya sedikit berbeda atau agak sedikit lama, itu kalau nggak salah
authenticate using email and password kalau nggak salah ya. Nah, itu sama saja, kamu tinggal klik. Nah, ini setelahnya, pastikan dulu ya, kalian muncul ini. Kalau misalkan terlalu cepat, nanti kalian boleh langsung interupsi ya. Kalian boleh langsung interupsi. Oke, sebentar saya ini dulu. Sebentar ya. Lalu. Sebentar. Pastikan dulu kalian si Firebase-nya muncul. Ntar saya setting display dulu ya. Oke, sebentar. Saya share screen lagi ya. Oke, sudah terlihat lagi ya. Nah, kalau sudah, sekarang silakan kalian klik connect to Firebase. Ya, kemudian pastikan dulu tidak ada error, pastikan dulu di build dulu, kita build dulu ya. Ketika diminta connect to Firebase, kita build dulu. Oke. Nah, di sini kita running dulu. Pastikan tidak ada error ya. Pastikan tidak ada error, di build dulu. Nah, sudah. Kalau sudah, di build-nya sudah selesai, kita klik lagi connect to Firebase. Nah, nanti kamu akan diarahkan ke halaman si apa itu namanya tuh, halaman si Firebase-nya ya, halaman si Firebase-nya. Misalkan, oke, sampai sini sudah? Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, nah kemudian kita create project baru. Asumsikan ini projectnya belum ada, nah kita create project baru, add project. Oke. Misal ini ya, jadi nama project ini adalah nama aplikasinya defaultnya ya, nama aplikasi yang dibuat tadi si Androidnya, kita biarkan apa adanya. Klik continue. Oke, kita aktifkan Google Analytics, enable, defaultnya sudah aktif, sudah enable. Ini untuk apa? Ya ini untuk targeting user biasanya. Kalau memang kita membuat aplikasi dengan segmen tertentu atau target tertentu usernya, nah ini Google Analytics ini akan membantu ya, akan membantu. Oke, kita continue. Klik continue. Oke, kita pilih akun, default akun for Firebase ya.
Nah ini. Kemudian create project. Nah, lamanya create project ya tergantung dari stabilitas koneksi ya dan juga resource si komputer kamu. Ya tidak terlalu lama juga sih ya. Ya kita tunggu dulu sebentar. Oke, kalau sudah seperti ini, kamu klik continue ya. Kamu klik continue. Nah, sampai nanti dia secara otomatis akan diarahkan ke dashboard dari si project yang barusan dibuat. Kemudian nanti ada satu respon bahwa Firebase itu sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita tinggal hubungkan ke si si Android project kita, ya project Android kita maksudnya. Nah, tinggal klik connect, ya kamu klik connect. Oke, ini ketika klik connect maka nanti akan muncul ini halaman respon bahwa menginformasikan si Android Studio-nya sudah terhubung dengan si Firebase-nya. Kita lihat sekarang ya. Oke, nah connected ya. Sampai sini kira-kira ada kendala? Sudah berhasil semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nah, setelah terhubung, selanjutnya, nah, kan gini, kalau sudah terhubung kamu bisa cek di si foldernya, di modul app. Nah, ada satu file namanya Google Services.json. Nah, inilah ya file JSON. Kan intinya adalah si Firebase membuka API ya kepada aplikasi ini supaya terhubung, kan gitu ya. Nah, makanya kan ini tuh kamu punya API key. Nah, ini kan. Nah, ini tidak perlu kita konfigurasikan secara manual gitu ya. Kita bisa langsung konfigurasikan melalui si tools Firebase dari si Android Studio. Nah, selanjutnya adalah si Gradle-nya ya, si build Gradle. Ini kan build Gradle di level project, kita lihat dulu, dan build Gradle di level app. Nah, ini. Untuk apa? Kita atur, kita set dependensi, kemudian kita set plugin-nya gitu kan. Nah, kita pun di sini tidak perlu secara manual. Nah, kamu bisa lihat di sini kan. Nah, ini plugin. Nih, di sini kita atur juga dependensi untuk, karena nanti kita akan menggunakan SDK dari Firebase khususnya untuk autentikasi. Caranya adalah klik ini ya. Klik. Di sini otomatis si statement ini akan ditambahkan ke si Gradle, kemudian nanti si Gradle otomatis akan synchronize ya. Ketika diklik accept change, kamu klik, nah maka Gradle project synchronize in progress. Ini cepat atau lambatnya tergantung dari resource komputer kamu atau resource PC kamu dan juga koneksi internetnya. Nih, saya sudah selesai. Jadi apa yang ditambahkan adalah ini kan di level project dan di modul app ini ya. Nah, ini dan ini. Nah, ya. Dan juga ada keterangan di sini dependency setup correctly. Checklist. Stop, silakan. Ini lama atau sebentarnya tergantung dari tergantung dari
seberapa baik atau seberapa bagus satu koneksinya, kemudian ya spek lah kita sebut begitu ya, resource dari si laptop atau PC kamu. Sudah semua? Semuanya sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang masih belum? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita close, kita minimize saja ini. Kita balik ke konsol Firebase-nya. Kamu buka lagi browser-nya. Ini ya. Buka konsol ini, .firebase.google.com. Masuk ke project-nya. Nih. Ya, kamu klik. Tadi kan aplikasi login Firebase. Kita aktifkan sekarang ya layanan notifikasi, layanan autentikasinya. Kita aktifkan. Klik ya. Kita aktifkan. Nah. Sebentar. Kita setup dulu ya. Di sini kita setup. Nah ini. Jadi sini ya, saya ulangi ya. Bentar. Nih ya, saya ulangi. Masuk ya ke sini. Kemudian kita build ya. Build authentication nih. Build authentication, kamu klik ya. Nah. Oke, get started authentication. Nah, di sini akan ditanyakan dari si Firebase ini metode apa yang mau dipakai untuk sign in nanti. Ada native itu pakai email password ya, custom, telepon, anonymous, atau dengan menggunakan provider yang sudah ada seperti Google ya, kemudian Facebook dan lain sebagainya ya. Nah, atau dengan menggunakan provider di luar dari yang sudah disebutkan. Itu kita tinggal tentukan Open ID Connect-nya dan seterusnya. Nah, ini cuma berbayar dia ya. Nah, sekarang kita mau gunakan email or password. Oke, kita klik. Nah, kita enable kan nih. Klik enable. Kemudian setelah itu kita klik save. Oke. Ya, sampai ada respon enable or password ya. Email or password enable. Oke. Sampai sini sudah? Ada masalah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kita balik lagi ke Android Studio-nya. Kita bikin activity baru ya. Kita bikin activity baru untuk pertama adalah sign up. Klik kanan di sini di modul app, new activity empty ya. New activity empty activity.
Nah, di sini kita kasih nama sign up activity. Sign up, kita jadikan dia launcher activity ya. Jadi kalau ini di checklist ya, di checklist ini akan menjadi si launcher activity-nya, artinya pada saat nanti si aplikasi ini digunakan akan menjadi launcher atau main atau yang pertama kali akan diakses ya. Asumsinya nanti kan ini ada main activity. Nah, kita bikin activity baru namanya sign up. Nah, nanti ketika aplikasi dibuka, buat supaya sign up dulu yang dibuka, maka kita checklist. Oke? Langsung kita klik finish. Nah, sekarang ya kalau sudah kita, sebelum dilanjutkan ya, coba kamu buka file yang ada di modul bernama Android Manifest.xml ini ya. Kamu buka dulu. Nah, untuk apa? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita atur ya. Pertama terkait dengan permission. Aplikasi ini akan terhubung dengan Firebase, dengan API-nya si Firebase. Nah, tentunya untuk terhubung dengan si Firebase dengan menggunakan API yang sudah diberikan atau memanfaatkan API yang sudah diberikan, tentunya kita butuh koneksi internet. Maka kita berikan permission internet pertama ya untuk si aplikasi ini. Ya tinggal kamu tulis use permission. Nah, ya internet ada. Oke. Kemudian ada lagi namanya adalah get accounts ya. Dan satu lagi read contacts. 3 permission ini deh tambahkan ya. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang activity sign up. Nah, kita layout dulu. Ya, kita buat dulu layout di sini. Kita buat layout. Nah, kita ganti di sini constraint layout dengan relative ya. Oke. Relative layout. Nah, ini tidak akan kita gunakan. Oke. Linear layout. Parent. Page-nya seginilah. Akan ya. Nah. Orientation vertikal. Oke. Kita cek ya. Segini ya. Oke, segini. Oke, komponen yang pertama edit text ya.
Jadi kita mau buat layoutnya ada input untuk email, kemudian password, tombol sign up, gitu ya. Edit text, match parent, lebarnya wrap content, ya. Kita tutup dulu deh, ya. ID, nah ID penting supaya nilai yang dikirim dari si komponen edit text ini nanti bisa dikenali di si code-nya, ya. Misalkan ini ID email, ya. Oke, kemudian kan 20 margin N juga 20 in email input type text email address. Inputannya adalah alamat email, ya. Heading 20 juga. Text size plus aspect. Paket dulu, ya. Oke, coba kalau kita kasih warnanya agak gelap. Text color hint misalkan 60-60. Oke, ya misalkan seperti ini. Ini edit text yang pertama, kemudian edit text yang berikutnya kita tinggal copy saja, salin. Nah, ini yang kedua. Nah, ganti ID-nya ini untuk password, ya. Kemudian PIN-nya password, input type-nya text password, ya. Oke. Jadi ada 2. Komponen berikutnya adalah untuk tombolnya, ya. Button, match parent, content. Oke, kita tutup dulu ID, sign up button, ya. Kemudian gravity, layout gravity, center, margin left, margin left-nya misalkan 40. Kemudian margin right-nya juga misalkan 40. Ya, ini kalau desain mah selera dan sesuai kebutuhan aja, ya. Bahkan kamu bisa menggunakan tema tertentu, ya, tema tertentu untuk desain, ya. Margin top-nya 10. Ini mah yang penting tampilannya basic, yang penting fungsinya bekerja dulu, ya. Kemudian teks daftar. Text color. Nah, kita tes dulu, kita cek dulu.
Oke, ini ya. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa ngikutin? Silakan. Sampai sini bisa ngikutin? Udah? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Nah, kemudian untuk layout berikutnya, bagian bawahnya, ini kan untuk si daftarnya, ya. Nah, kalau bisa, oke, istilahnya gitu. Kenapa daftar ya? Kalau sudah punya akun, nanti diarahkan bisa langsung login. Nah, kita sediakan untuk si apa itu namanya, untuk activity loginnya. Nah, kita sediakan dulu tombolnya ya. Nah, oke, linear layout, page parent, wrap content, gravity center, navigation vertical. Oke. Nah, di sini kita kan gunakan komponen text view ya. Text view. Nah, ini untuk menampilkan teks, ini wrap content, layout gravity-nya kita bikin di tengah. Kemudian margin top dari yang atasnya kita buat 25. Nah, kemudian teksnya sudah punya akun misalkan ya. Kemudian text alignment-nya salah. Enter ya. Text style bold misalkan ya. Size style bold. Oh, ini center. Kemudian bentar ya. Komponen button kita copy aja dari sini. Kita salin. Cuma ini kita ganti. Sign in button ID-nya teksnya sign in. Nah, tapi kok tar ya. Tar ada yang salah. Sebentar ya. Saya cek dulu. Orientation. Oh, ininya, sorry. Match parent. Nah. Oke. Begini ya. Jadi lebar tingginya match parent.
Oke, sampai sini sudah? Sudah jadi gini ya desainnya ya. Dan pastikan tidak ada error ya layoutnya ya. Kalau kemudian kamu bertanya, Pak, ini kalau warning-warningnya kenapa gitu ya. Nah, sebetulnya sih memang disarankan untuk si teks itu nggak hard code, tapi masuk ke string resource ya. Ini tuh string resource itu ada di mana nih? Masuk ke sini nih. Ya kamu lihat, folder res, ini ada values. Nah ini string ya. Kalau kamu lihat, nah ini adalah beberapa string resource yang nanti tuh sebetulnya kita tinggal panggil aja resource-nya, nanti otomatis si tampilannya nanti akan sesuai dengan si resource-nya, jadi nggak di hard code bahasanya begitu. Ini sebagai salah satu contoh misalkan ya, yang email nih, yang email, kalau kita alternate enter, nah itu kan ada extract string resource ya, ini enter, nah resource name-nya email, value-nya adalah email, oke, ya. Nah, jadinya gimana? Tuh. Jadi kita pakai resource istilahnya begitu ya. Kemudian ini ada lagi password. Nah, ya, alternate enter, extract string resource. Password, resource value-nya password, oke. Terus sign up, sama, text sign up. Sign up, resource name-nya, value-nya sign up. Waduh. Di prospek aja. Bentar ya, sebentar. Oke, ya saya lanjutkan ya. Nah ini, kemudian nih sudah punya akun. Nah ini kan tadi kan teks nih hardcode ya. Kalau kita alternate enter, extract string resource. Nah ini ya bisa aja kita resource name-nya misalkan info akun, info underscore akun. Resource value-nya sudah punya akun. Nah kita cek di sini tuh. Nah ini kan otomatis nanti ya. Ini caranya ya. Nah di sini alternate enter. Oke, sign in, oke. Nah jadi kalau didesain, nah sama aja gitu. Ya hasilnya seperti ini gitu. Cuman kita tidak hardcode si teksnya. Ya, kita tidak hardcode si teksnya, nanti otomatis muncul. Atau kamu secara manual, mana dulu yang paling enak? Kalau saya sih paling enaknya dari di sini dulu, di hardcode, nah tapi nanti dibuatkan string resource-nya. Ya. Oke, kalau sudah ya, kita masuk ke sign up activity.java-nya. Nah, sign up activity.java-nya, nah di sini kita mulai nih. Kita mulai ya, kita mulai pertama kita declare dulu variabel untuk menampung variabel untuk si komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk menampung nilai yang dikirimkan dari si komponen edit text dan button ya. Private edit text pertama
input email, misalkan namanya, input password. Kemudian buttonnya, private button, dan button untuk sign up, kemudian button sign in. Ya. Kemudian, nah untuk autentikasinya si Firebase, nah ini Firebase out, ya. Nah otomatis mengimport ya. Oke. Sudah. Nah kemudian di metode onCreate dari si activity sign up, ya kita isikan nilainya. Input email itu dari si edit text, find, view by ID, r.id.email, ya. Kemudian input password, edit text, find, view by ID, r.id, password. Nah. Button sign up sama dengan button find, view by ID, ID, ini sign up button ya. Nah, button sign in sama dengan button find, view by ID, r.id.sign in button ya. Kemudian untuk si autentikasinya, nah, sama dengan Firebase get instance. Oke. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin? Bisa, Pak. Aman ya? Yang lain? Yang lain aman? Aman, Pak. Aman ya? Nah, selanjutnya, nah kan kalau diklik button sign up-nya gimana kan gitu ya? Berarti kan tadi kan kita punya desain seperti ini. Nah, ini kalau di tab, sorry ya, bukan diklik, di tab itu gimana? Button sign up dulu. On click listener, set on click listener, new, nah view dot on click listener. Oke. Ini ya. Ya kita buat gini aja sih, kita bikin simple aja ya. If, nih ya, jika if text utils is empty, kalau kosong ya, input email dot get text dot toString, nah ini ya. Artinya kalau misalkan si input emailnya, kan ini tuh untuk ngambil nilai ya. Ini bisa aja kamu tampung dalam satu variabel, misalkan namanya email ya. Kalaupun enggak masalah sih sebetulnya, bisa langsung dibuat seperti ini. Maka, nah kita buat error yang di pinggir itu loh, yang nanti kita lihat ya, input email, nah, set error, email harus diisi. Nah, ya. Else if text utils dot is empty, input password get text to string. Input password set error. Password harus diisi.
Ini saya perbaiki ya, validasi yang kemarin itu ya. Kemarin masih belum tepat alurnya. Else if password input password get text toString kurang dari 6. Taruh. Length. Nah, ini ya. Input password set error password minimal 6 karakter. Nah, else baru deh. Nah, kalau validasinya tidak ada masalah, maka lakukan autentikasi. Nah, di sini kita panggil. Oh, kan kita mau create user ya. Nah, ini. Create user. Input. Nah, cuman jadi panjang di sini sih kalau kita nggak pakai variabel itu ya. Input email. Bentar deh ya. Saya perbaiki dulu deh. Bentar ya, ini saya perbaiki dulu. Mending kita tabung deh, jadi kepanjangan nanti. String email sama dengan input email get text to string. Kemudian string password sama dengan input password dot get text to string. Ini kita ganti biar apa namanya, lebih simpel di dalamnya. Password, nah ini ya. Kemudian ini pun password, ini ya. Ini berarti email, password, add on complete listener, ya, sign up activity, titik this, new. Nah, on complete listener. Otomatis nih, begini kan. Sekali lagi ya. Ini saya hapus nih. Saya hapus dulu ya. Sekali lagi. Host, create user with email and password. Parameternya email, password. Add on complete listener. Sign up activity is, new spasi, nah on complete listener enter. Jangan lupa ini titik koma di sini ya. Nah, kalau kamu perhatikan berarti di sini mah kita tinggal manggil aja, kita tinggal manggil metodenya aja sih ya, kita tinggal manggil metodenya aja. Tidak perlu memikirkan bagaimana si user email password itu dibuat gitu. Tinggal kita kalau sudah dibuat gimana gitu ya. Nah, if task is successful, ya,
Tools. Nah, create new tools ada ya, biar langsung. Nah, ini teks. User dengan email dan password berhasil dibuat. Oke. Kan? Else. Close. Autentikasi gagal. Nah, ini errornya di mana? Taruh. Ini pass. Oh. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Oke, yang lain? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba dulu. Bentar ya, kita coba dulu, kita buka Android Cache. Oke, sebentar ya. Lalu. Kalian juga coba silakan ya. Dicoba dulu. Nah, ini saya play ya. Oke. Video, oke. Nah, ini ya. Nah, kita coba nih. Ini kalau misalkan emailnya kosong. Saya coba tap sign up. Email harus diisi. Saya isi sekarang. Oke, udah di sini. Oh, masih kosong passwordnya. Tuh, password harus diisi kan. Dia saya taruh tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. User dengan email dan password berhasil dibuat. Oke, tadi. Ya. Berhasil dibuat ya. Oke. Kita cek sekarang ke si Firebase-nya. Nih, tab user. Nah, tuh sudah. Ya, kalau sudah masuk berarti berhasil.
Berhasil? Berhasil, Pak. Hasil, Pak. Oke. Berhasil, Pak. Ada yang masih belum berhasil? Oke. Ya, sekarang untuk sign in-nya. Sekarang untuk sign in, nah, kita balik lagi ke si Android Studio-nya ya. Stop dulu. Oke, file, di sini kita bikin new activity, empty activity. Nah, activity name-nya sign in activity ya. Oke lah ya. Kita jadikan dia launcher ya. Kita jadikan dia launcher, finish ya. Oke. Nah, untuk layout-nya, kita buka activity sign in. Kamu copy paste ya. Kalian copy paste dari yang sign up. Oke ya, copy paste dulu aja semua. Gini aja deh. Copy paste semua ya. Nah, kamu paste, copy, paste. Cuma, nah ininya ganti konteksnya. Saya sesuai dengan nama activity-nya ya. Nah, ini sesuai dengan nama activity-nya. Kemudian setelah itu ditukar posisi tombolnya. Posisi tombolnya ditukar. Ya, biar gampang aja lah. Ini jadi sign in button ya. Sign in. Ininya string sign in ya. Nah, yang bawahnya jadi sign up. Sign up. Teksnya info akun. Nah, kita tulis lagi deh. Belum punya akun. Kalau kita sudah punya akun, kita buat string results. Oke, extract string results. Info akun 2. Ini sama aja ya, cuma beda penempatan aja sama text view-nya. Ditukar posisi ini ya.
Oke, baik. Sudah ya? Oke, nah sekarang kita buat ini ya, activity sign in. Oh ya, coba kalian buka dulu si manifestnya, kita sesuaikan dulu ya. Nah, si manifest kita sesuaikan. Tadi kan kita jadikan ini main launcher ya kan? Nah, yang design up activity-nya si intent filter-nya kita hapus deh. Intent filter-nya kita hapus. Jadi cuma satu adanya di si sign in activity ya. Oke, jadi nanti selanjutnya kita akan masuk dari si activity sign in ya. Oke. Oke. Seperti biasa ya, di sini kita declare dulu variabel untuk ya. Private ya sama kayak tadi ya, edit text, input email, input password, private button sign in, button sign up, private. Nah, untuk ini ya, Firebase authentication-nya. Nah, oke. Kemudian pada metode on create-nya, nah di sini dia input email sama dengan edit text, find view by ID, sign email, input password, text, find view by ID, password, kemudian button sign in sama dengan button find view by ID R, sign in button, kemudian button sign up, find view by sign up button. Yes.
Nah, pada on create ini, kalau tadi kan kalau yang sign up, oke, kita tinggal sign up. Nah, pada on create ini kita bisa tambahkan ada satu kondisi, kalau memang misalkan si user itu dia sudah dalam keadaan login, ya jadi gini, ketika dia belum login, buka aplikasi itu, maka dia harus akan memanggil activity login. Sama halnya kalau kalian untuk pertama kalinya buka satu aplikasi, kita sebut contoh misalkan Instagram. Nah, kamu akan diminta dulu login ya sebagai user, atau kalau kamu belum punya akun, bikin dulu akunnya. Nah, sekalinya login, selanjutnya aplikasi itu ditutup, selesai digunakan, kamu buka lagi, itu kamu tidak akan diminta login lagi. Artinya kamu akan langsung masuk ke si main activity-nya dari si aplikasi tersebut. Nah, maka di sini kita buat satu conditional if get current user. Nah, ya, jadi kalau dia user dia terdaftar seperti itu ya. Kalau dia sudah terdaftar, dia sudah dalam kondisi login, start activity, new intern, dari sign in activity.this ke main activity class. Oke. Baru selanjutnya tombolnya nih, button sign in, set on click listener, new di on click listener. Ya. Ya mirip dengan sign up tadi ya, kita buat dulu string untuk tampung lah, input email, get text to string, kemudian string, password, input password, get text to string, ya. Biar cepat saya kopikan aja ya dari yang sebelumnya, ini sama kok di sininya. Nah, sampai sininya sama. Nah, sampai sininya sama ya. Sampai sininya sama. Oke. Nah, sampai sininya sama. Nah, di sininya else ya. Else nah, kalau tadi kan create user apa namanya? Create user with email and password. Nah, sekarang sign in ya. Sign in with email and password. Ya kan? Nah, parameternya email, password, add on complete listener, activity-nya dari sign in activity is ya, koma, new spasi on complete listener. Sama kayak yang tadi ya, cuman ini adalah sign in. Ya, sekali lagi ya. Jadi ini kan di generate sendiri ya. Sign in, ini kan email, password, ya. Add on complete listener, activity-nya sign in activity is, koma, main activity plus, ya. Oh ini sih new
ya, on complete listener. Nah, sama aja kayak tadi ya. If task is successful, close, sign in berhasil. Nah, kalau berhasil bukan cuma munculin pesan ya, tapi pindah ke intent atau ke activity berikutnya. Masuk ke my activity dia. Our activity new sign in activity this ke main activity class ya. Else close sign in gagal ya. Oke. Ini yang sign in-nya. Kemudian untuk yang button sign up-nya, button sign up, set on click listener, new view on click listener, button sign up-nya, start activity, new, then sign in activity this ke sign up activity class. Udah ya. Untuk yang tadi sign up pun, oh ini sign in-nya belum ya. Nah berarti di sini kita buat juga di satu tombol sign in ya. Sign in, on click listener, benar ya. New view on click listener. Mana sih? Button sign in, set on click listener, new. Ini ya. Start activity, new. Dan sign up activity this ke sign in activity class. Oke, ya. Sebentar ya. Saya run dulu ya, saya run. Kita run. Nah, kalau kamu lihat dia langsung masuk ke main activity karena tadi kan sebetulnya kita sudah dalam posisi login ya. Kita sudah dalam posisi terdaftar di si apa namanya tuh si Firebase-nya. Nah, jadi otomatis sih sebetulnya ya. Nah, sekarang kita clear data dulu. Kita clear data dulu. Saya clear data. Oke ya. Sekarang kalau saya buka, nah, ini ya kan cek nih. Kalau saya misalkan disalahkan loginnya ya.
sign in gagal. Tapi kalau misalkan saya masukkan, misalkan ya, passwordnya disalahkan nih. Ini gagal. Nah, kalau passwordnya disamakan, nah ini saya berhasil. Ya. Seperti itu sederhananya. Ya. Oke, silakan. Dicoba dulu barangkali ada yang bermasalah. Sebentar, saya terima telepon dulu ya. Oke, ada yang bermasalah sampai sini? Sudah dicoba? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Nah, sekarang coba buka main activity-nya. Kita akan coba buat ya. Kita akan coba buat fitur untuk reset password ya, reset password. Eh, coba buka si main activity. Nah, activity main-nya kita buat layout dulu di sini. Oke, nah di sini kita ganti relative layout ya, kita ganti. Kemudian text view-nya kita hapus ya. Nah, kita hapus. Kita buat layout linear.
parent, content, ya. Orientation, vertical, heading left, 11, ya. Heading top, heading right, 11. Yes. Heading top, 11. Heading bottom, 11. Oke, ya. Oke, ya. Sebentar ya. Oke. Komponen edit text ya, edit text, match parent, wrap, content, ya. Kita ID dulu di sini ya, ID email, ya. Oke. Hint, ya. Nah, kita udah punya email. Nah, tadi kan kita udah bikin ya. Yang sebelumnya type text email address, single line ya, single line atau line 1. Nah, nggak perlu pakai gini juga sih. Oke. Kemudian komponen buttonnya button yang pertama wrap content,
ID send reset email button. Kemudian margin top 16, text reset password. Nah ini kalau belum ada, kita buatkan string results-nya reset password. Oke, ya. Tekan enter ya. Text style bold. Oke. Oh, kemudian satu lagi, misalkan kita bikin lebih kecil. Style sama dengan Android text appearance small ya. Maksudnya biar kecil. Oh, warna teksnya deh, warna teksnya text color white. Color nah ini ya. Kemudian button. Oke. Oke saja, ganti ininya. Sign out. Sign out. Button. Sama-sama ininya. Sign out. Tekan enter, extract the results. Appearance small-nya kita hilangkan biar apa sih bedanya? Kan kalian jadi gini ya. Tuh. Sesuaikan nih sama teksnya ada apa ini. Segini doang. Ya, segini nih. Bentar ya.
Oke, baik. Nah, sekarang kita buka main activity-nya ya. Nah, di main activity, di sini kita akan bikin, kita bisa nge-reset password kita ya. Kita bisa nge-reset password kita. Oke. Private, edit text, input email. Kemudian private, button, send reset email, button sign out. Oh, ini kita importkan dulu ya, kayak alternate enter. Sip. Private, Firebase, host, private, Firebase, host listener, host listener. Itu apa nanti kita lihat ya. Oke, nah seperti biasa di on create, input email, edit text ya, find view by id r.id.email ya. Kemudian button send sama dengan button find view by id r.id. Ya. Button sign out sama dengan button find view by id r. Nah, ini ya. Oke. Oh, kan database get instance. Oke. Kita buat listener ya untuk apa namanya tuh memastikan bahwa di si main activity itu adalah user yang memang terdaftar yang sudah sign in. Ya, kalau belum ya berarti dia harus sign in dulu. Ya. Nah, berarti coba ya. Host listener dan new database host get listener. Nah, ini ya. On host get listener, Firebase user sama dengan host get current user. Oke, kemudian if user jadi kalau belum terdaftar new dan ya in this sign in di pass.
Oke, kemudian button send reset email, ya. Send on click listener, new view on click listener. String email sama dengan input that get text to string if ya text utils is empty email lima kosong input email error email harus diisi else. Nah, send password set email ini. Jadi kita akan kirim email untuk instruksi reset password. Jadi akan masuk ke email kita nanti. Kalau kita mau ganti password, ya. Contoh kasusnya begitu. Email. Add complete listener. Make activity this. New. Kasih. On complete listener. If task successful, close. Instruksi reset password berhasil dikirim ke email. Else, close. Instruksi reset password gagal dikirim. Ya. Ini ya. Ini ya. Sudah yang ini sampai sini? Tar dulu. Ada yang merah sebentar ya. Sebentar. Dua, 4. Oh ini. Selanjutnya yang sign out ya, button sign out. Set on click listener, new. Sign out. Nah, ini. State listener-nya, nah, kemudian gini. Ini kan di dalam metode onCreate ya. Nah, selanjutnya pada metode onStart-nya nanti kita tambahkan si listener-nya kita tambahkan. All add out state listener ya. Out listener. Nah, kemudian on stop remove. Nah.
Kalau sudah dicoba lagi, ya. Coba, ada yang ketinggalan nggak? Baik, kita coba ya. Nah, kita login. pinandet@gmail.com 1 2 3 4 5 6 sign in ya, berhasil. Saya mau reset password, emailnya adalah ini misalkan ya, reset password. Instruksi reset password berhasil dikirim ke email. Nah, jadi kamu perhatikan ya, sekarang saya coba buka email saya. Nah, ini kan saya ada 2 akun sini. Oke. Nah, kita cek nih ke spam. Biasanya masuk ke spam. Nah, ini kan, tuh, kamu lihat. Reset your password for project. Nah, saya report not spam aja ya. Oke, saya report not spam. Karena kita tahu sumber dari mana. Nah, ini. Tap. Nah, nanti saya akan diarahkan untuk, nah, password barunya apa? Misalkan passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save. Nah, saya balik lagi ke aplikasi tadi. Sign out ya. Masukin lagi. Kalau saya masukin password lama, gagal ya. Saya kan punya password baru. Tuh. Ini ya, cara kerja sih aplikasinya. Oke, silakan dicoba. Berhasil atau tidak? Barangkali ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalian berhasil nggak di rumah? Berhasil, Pak. Berhasil. Yang lain gimana yang lain? Pak, izin lihat yang bawahnya, Pak. Codingan yang bawah. Yang set on klik ke bawah, Pak. Nah, itu, Pak. Ini. Iya, Pak. Nah, ini untuk ini aja, ini ya. Silakan, pastikan kalian semua berhasil, ya. Pastikan kalian semua berhasil. Sebentar, settingan dulu.
Oke, ada yang mau dikonfirmasikan? Silakan. Ya, jadi dengan autentikasi ini, ya satu tadi kita bisa lihat bahwa untuk kita create user, kemudian sign in-nya, kemudian tadi juga kita reset email, itu kan kita tidak perlu bikin metode khusus ya, atau kita tidak perlu bikin metode tersendiri, cukup kita gunakan metode yang ada dari si Firebase-nya. Nah, selain tadi reset tadi juga kita bisa ganti secara langsung si password-nya ya di si aplikasinya bisa. Kemudian juga kita juga bisa ganti bahkan emailnya bisa. Kita bahkan bisa hapus akun juga bisa. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh si autentikasi Firebase yang custom email dan password ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan project ini? Ya, maksudnya contoh project ini. Oke. Baik, kalau tidak ada informasi untuk UAS itu kita tetap pada UAS. Ya, saya akan berikan proyek kecil lah ya. Proyek kecil untuk kalian kerjakan dengan scope ya tentunya bisa diselesaikan secara perorangan lah. Untuk kasus kecil itu akan tetap ada ya. Itu saja sih kalau dari saya ya. Untuk tugas ya tetap saja perhatikan timeline pengumpulan tugas. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan terakhir? Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tanggal UAS-nya kira-kira kapan ya, Pak? 2? Ya, sekarang tuh hari, ya kemungkinan di minggu depan aja lah. Di minggu 1 aja ya. Standby aja lah ya.
Nanti saya share di LMS saja. Pokoknya kalian kerjakan, ya sudah gitu aja. Pokoknya saya hitung-hitung kompleksitas dan waktunya ya memungkinkan lah untuk kita kalian kerjakan secara perorangan di waktu yang nanti akan saya tentukan. Gitu. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, ya kalau masih ada pertanyaan nanti kalian silakan berlanjutkan di grup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.